Hai guys, ketemu lagi bersama saya Justin. Di video kali ini kita akan membahas density analysis. Nanti kita akan menggunakan kernel density estimation. Nah, analisis ini nanti kita menggunakan plugin density analysis di QGIS. Dan kabar baiknya adalah dengan plugin ini kita tidak perlu repot mengubah CRS secara manual. Jadi buat teman-teman yang baru belajar GIS, sering bingung soal CRS atau ingin hasil cepat tapi tetap benar, maka video ini cocok buat teman-teman. Kita mulai pelan-pelan yuk. Nah, teman-teman, kita mulai dari konsep paling dasar yaitu analisis density. Nah, analisis density itu adalah cara untuk melihat daerah mana yang memiliki konsentrasi titik paling tinggi. Misalnya ketika kita mau melihat konsentrasi titik paling tinggi pada kasus penyakit tertentu, kemudian pada iklan ataupun pada kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, bukan sekedar jumlah titik, tapi berbicara soal kepadatan titik dalam suatu area. Nah, bagian penting di sini kita tidak perlu merubah CRS karena biasanya kalau kita menggunakan tools yang sudah disediakan QGIS, maka kita perlu menyesuaikan CRS karena nanti kita akan menggunakan satuan meter, sementara kanvas dari QGIS sendiri adalah derajat. Nah, di sini kita tidak perlu menggantinya, itu catatan pentingnya. Dan kapan density analysis kita gunakan, yaitu cocok ketika menentukan area yang rawan atau menentukan wilayah prioritas, atau bisa untuk melihat pola spasial secara visual. Nah, di dalam kesehatan masyarakat sendiri ini nanti bisa menjadi target intervensi untuk wilayah-wilayah dengan kepadatan atau konsentrasi yang tinggi. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita mau menganalisis data? Maka yang pasti kita persiapkan data dulu. Di sini saya akan menggunakan data berupa titik. Nah, titik yang akan saya pakai adalah data titik iklan rokok di Kota Semarang dan data titik sekolahan. Kedua data ini bentuknya adalah titik. Pernah dipakai untuk penelitian kesehatan masyarakat, bisa juga untuk dipakai untuk kajian lingkungan beresiko maupun evaluasi kebijakan KTR, kawasan tanpa rokok. Persiapan berikutnya adalah kita harus sudah memasang plugin. Nah, plugin di sini kebetulan saya sudah install. Nah, di sini teman-teman nanti kalau belum terpasang, silakan pasang dengan cara klik plugin, kemudian manage. Kemudian di sini teman-teman cari density analysis, kemudian install. Kalau sudah, maka plugin itu akan muncul pada menu plugin. Di sini ada density analysis, atau dia muncul toolbarnya pada toolbar side ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan, yaitu kalau plugin sudah terpasang, kita siapkan data yang akan kita gunakan untuk analisis. Di dalam hal ini saya akan menggunakan iklan rokok. Saya masukkan data iklan rokok. Di sini saya masukkan data iklan rokok, sudah muncul, dan saya butuh batas wilayah administrasi Kota Semarang. Di sini juga saya munculkan wilayah administrasi untuk Kota Semarang. Ini sudah. Kemudian teman-teman tinggal ini di Kota Semarang nutupin
peta poligon Kota Semarang menutupi iklan. Kita bisa drag turun, dan kita dalam hal ini wilayah administrasi kita cuma butuh batas wilayahnya saja, sehingga kita bisa pilih untuk batas wilayahnya saja. Nah, ini sudah. Kemudian berikutnya adalah kita akan menggunakan style heatmap atau kernel density estimasi. Di sini teman-teman bisa langsung klik, kemudian pilih input point layer-nya dengan iklan rokok. Kemudian di sini yang teman-teman perlu hati-hati adalah menentukan ukuran pixelnya. Di sini karena saya mau menggunakan angka 100 meter, kepadatannya dilihat dari 100 meter di sini. Kemudian pixelnya akan menyesuaikan. Nah, untuk ukuran 100 meter atau radius 100 meter, rekomendasi ukuran pixelnya yaitu untuk analisis ini ukuran umumnya adalah 1/5 sampai dengan 1/10 dari radius kernel. Nah, pilihan terbaiknya adalah 10 atau 20, artinya satu pixel akan mewakili 10 atau 20 meter. Nah, ini akan menghasilkan heatmap yang halus tapi tetap ringan diproses. Dan kalau ingin detail kita bisa pakai 1 meter, tetapi kalau kita punya data yang besar ini akan runningnya lama, butuh penyimpanan yang cukup besar, sehingga nanti bisa disesuaikan sebisa mungkin tidak kurang dari 1 pixel gitu. Di sini saya tulis saya pakai 10 pixel. Kemudian pilihan warna, teman-teman bisa mau pilih sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian saya biarkan semua dalam keadaan sesuai defaultnya. Kemudian saya tinggal run, tunggu sebentar, dan kita lihat ini sudah muncul, di mana semakin merah konsentrasinya berarti kumpulan titik di situ semakin banyak. Nah, di sini teman-teman juga bisa merubah, contohnya kalau mau mengubah warna gitu ya. Itu tadi bentuk linier, bagaimana kalau kita pakai discrete gitu ya. Kemudian di sini kita mungkin pilihan warnanya lebih variasi lagi, contoh mau merah, kuning, hijau. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, di sini menunjukkan bahwa justru hijau merupakan wilayah dengan konsentrasi cukup tinggi. Kalau sudah, berikutnya kita akan menunjukkan titik sekolah. Ini titik sekolah saya masih dalam bentuk data Excel, jadi saya memasukkannya menggunakan exit layer. Kemudian di sini kita bisa lihat kita bisa lihat sekolah-sekolah mana aja yang ada pada titik konsentrasi yang cukup tinggi itu tadi. Sampai di sini dulu yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman bisa paham. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom. Sampai ketemu lagi di next video. Sampai jumpa.